Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan sabda Tuhan dalam pendalaman kitab suci pada pertemuan yang keempat. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan Kitab Suci Nasional 2020. Dalam pertemuan pertama sampai ketiga, kita telah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita adalah pengikut Yesus, anak manusia adalah raja kerajaan surga. Dan kita adalah orang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan keempat ini, kita melihat identitas kita sebagai anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus, yang merupakan pernyataan kasih Allah. Kita akan belajar untuk bangga menjadi orang Katolik, dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman. Kita mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketukanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu.
dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Orang-orang yang hadir terkesan pada karunia lahiriah Roh Kudus dan pada khotbah Petrus tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus. Beberapa orang lalu menanyakan apa yang harus mereka lakukan setelah mendengar warta tentang Yesus Kristus itu. Petrus menjawab, "Bertobatlah, ubahlah cara pikir dan tingkah lakumu." Mereka diajak untuk berbalik dari sikap dan perilaku mereka yang jahat, yang mencapai puncaknya ketika mereka membunuh Yesus. Sikap dan perilaku mereka yang demikian itu telah menutup diri mereka dari karya keselamatan Allah. Namun, Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat agar dapat diselamatkan. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Cara hidup jemaat yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang dimaksudkan dengan pengajaran para rasul itu adalah pengajaran yang diberikan kepada orang-orang yang baru percaya pada Kristus, atau dengan kata lain, baru masuk Kristiani. Dalam pengajaran itu, kitab suci ditafsirkan dengan disinari oleh peristiwa Yesus Kristus. Jadi, yang dimaksudkan dengan pengajaran itu bukan pewartaan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Selain itu, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ungkapan memecahkan roti menunjuk pada perjamuan Ekaristi. Sedangkan doa yang dimaksudkan adalah doa atau sembahyang bersama yang dipimpin oleh para rasul. Persekutuan mereka diwujudkan secara lebih nyata dalam hal harta milik. Mereka menganggap bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Milik pribadi tidak hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Anggota umat lain, bahkan seluruh umat boleh menggunakannya. Tetapi cara hidup seperti ini tidak dapat disamakan dengan sistem komunis, karena dalam jemaat Kristiani perdana itu harta milik disediakan untuk kepentingan sesama jemaat secara sukarela dan dibagikan menurut kebutuhan masing-masing. Anggota jemaat yang miskin dan para janda mendapatkan perhatian utama dalam hal ini. Dengan cara hidupnya yang khas, Jemaat Kristiani Perdana Yerusalem disukai semua orang. Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Cara hidup jemaat yang saling mengasihi dalam satu persekutuan itu membuat mereka disukai semua orang. Cara hidup mereka yang seperti itu menarik perhatian banyak orang dan mereka menggabungkan diri dalam persekutuan itu.
Jumlah mereka makin bertambah. Dari kenyataan ini, mereka melihat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nyata bahwa kehidupan jemaat itu menjadi sarana pewartaan iman dan bentuk kesaksian mereka tentang Kristus. Mereka tidak hanya mewartakan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan seluruh hidup mereka. Pesan dan penerapan untuk kita. Kita dibaptis karena percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita mempercayakan diri kepada Allah yang adalah kasih dan mengikuti Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima baptisan itu, kita pun menjadi anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Selayaknya juga kita bangga menjadi anggota gereja Katolik yang kudus, sebagaimana kita ucapkan dalam kredo, kepercayaan akan Kristus dan kesadaran sebagai anggota gereja Katolik. Inilah yang menjadi identitas kita. Identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus seturut cara hidup jemaat perdana, yakni yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang telah tertulis dalam kitab suci yang kita baca dan kita renungkan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan, yakni tidak sekedar berkumpul, tetapi saling mengasihi. Yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa, yakni untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang sekarang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Keempat, milik bersama, yakni tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Hidup dalam sukacita, yakni kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendalami cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini pendalaman kitab suci yang terakhir di bulan
September ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.